Dibaca bareng-bareng ya. Saya tunjuk. Coba Will, dibaca Will. 198 apa? 98. Dari jalan dasar sampai ke pasar. Pakaian dasar
pabrik itu sudah ada langganan yang memang sudah punya peternak. Contoh lain kalau misal dalam apa ya, kalau makanan ya, kayak contohnya di daerah Malang itu ada daerah tepatnya di daerah Pujon. Di sana itu ada pabrik, ada peternak sapi. Banyak memang di sana satu desa itu peternak sapi. Jadi susu sapi yang habis diperai bentuk kaleng itu, kayak botol kaleng yang besar-besar, itu biasanya disetorkan ke pabrik susu. Contohnya ke Mori, terus ke mana itu Indomilk, itu biasanya disalurkan seperti itu. Jadi tidak punya langganan. Sama halnya kayak pabrik kain, mereka sudah punya langganan peternak kain ulat sutra atau enggak bulu domba yang sudah jadi langganan mereka. Jadi nggak perlu ke tempat lain karena sudah tahu kualitasnya. Nah, bahan dasar itu tadi dikumpulkan kemudian dibawa ke pabrik. Di pabrik terus diproduksi dengan cara memintal. Makanya kalau sekarang kan cepat mintal itu contohnya kayak halaman ini ya. Nah, contohnya itu halaman 78. Coba kalian buka halaman 78. Ada seorang ibu. Nah, ini halaman 78. Sudah? Kira-kira prosesnya itu dari mana? Ada yang tahu? Ini dulu. Ya, bunga kapas, setelah itu memintal kapas. Nah, dari kapas kan tahu bentuknya kan bongkahan gitu kan ya. Lalu berubah menjadi kain benang, itu dipintal dulu biar kecil-kecil. Alatnya itu seperti ini. Dari benang baru menanam kain. Kalau di gambar ini kan masih jadul lah, masih alat zaman dulu, alat yang belum modern. Kalau sekarang sudah ada pabrik pakai mesin, makanya cepat. Dari benang yang awalnya cuma sehelai bisa berubah menjadi kain yang kalian pakai gitu, sekarang baju yang kalian pakai gitu. Ini masih proses yang masih jadul, masih lama, proses yang tidak menggunakan alat yang tidak modern atau tradisional. Kalau sekarang ya cepat karena ada mesin, makanya kalau buat langsung gelondongan. Coba kalau masih kayak gini, kira-kira 1 hari bisa selesai nggak? Jelas ini bisa membutuhkan 1 bulan, minimal 1 bulan, bahkan lebih, ya betul, bahkan lebih. Kalau kalian jahit baju, coba kalian bandingkan. Kalau kalian jahit baju sama beli, nah kan beli karena mereka jahitnya kan cepat, karena borongan orang banyak. Nah kalau kalian menjahit 1 orang, biasanya berapa lama kalau kalian jahit? 1 bulan. Bahkan ada yang sampai bulanan atau dari 1 bulan. Saya pernah jahit di seorang penjahit ya, itu bajunya tuh sampai lebih dari 3 bulan tuh belum bisa apa-apain, masih bentuk kain. 5 bulan. Bahkan sampai setengah tahun itu belum jadi, karena saking banyaknya pesanan, terus saking banyaknya pesanan sampai lupa orangnya. Saya pernah, akhirnya saya nggak pernah ke situ lagi karena lama nggak bisa diandalkan, ya sedangkan yang cepat jahit nanti di tempat lain. Ada yang pernah saya jahit juga baju itu hitungan hari. 1 hari ada misalnya, halo saya pengen jahitkan baju, ya kan, hari ini dikasihkan, besok jadi lah. Bagus, karena jahitannya tuh bagus, bukan yang abal-abal yang ecek-ecek yang biasa aja, itu nggak bagus. Ada gitu, ada yang minimal ya 2 minggu atau 2 minggu termasuk ekspres 2 minggu itu. Ada yang 2 minggu tuh ada yang ekspres. Saya lihat jahitannya itu, pun juga bukan jahitan yang biasa aja gitu, bagus. Kalau yang 1 hari itu memang harganya memang sangat mahal sih. Saya pernah kan menjahit baju itu 1 setel itu hampir 300.000. Ini 400, sama halnya kayak beli di toko. Dibeli di toko kan ya. Itu harganya kan memang ekspres kan, 1 hari jadi.
Beda. Bukan ulet yang ulet bulu gitu, bukan. Kepompongnya. Iya, bukan uletnya loh ya, kepompongnya. Lihat uletnya dipegang. Nah, tahu sendiri kan? Kepompongnya ini dipakai itu bukan uletnya. Kan uletnya jadi kepompong kan? Mana di grup no? Sudah tak? Kelihatan tak? Tapi mentaan bukan. Ya memang ulat sutra itu. Ulat ya itu ulat sutra itu seperti itu. Nah itu nih, kain nih, kayak gitu kain nih begini. Iya, kepompongnya. Lah kepompongnya itu diproses jadi benang. Nah benangnya kayak gitu. Nah itu uletnya itu. Tapi kalau Tidak. Ya geraknya makan juga. tapi nek makan cowok itu deh. Apa? Lucu. Lucu jadi Nah terus kulitnya itu dibuat apa? kulit deh, kepompong. Tahu kan kepompong? Yang nanti akhirnya jadi kupu-kupu. Nah, itu bentuknya, itu kepompong itu namanya. Gak ketok. Itu uletnya itu. Nah, itu. Itu uletnya sedang membuat kepompong. Itu sudah berusaha. Kan memang apa tahu kan prosesnya jadi kupu-kupu. Jelas dari ulet jadi kepompong. Yang kepompong ini dipakai itu. Mulutnya Kan dikeluarkan. uletnya sudah nggak ada. Ada berubah menjadi kepompong. Kalau kepompongnya sudah jadi kupu-kupu. Bu, si kepompongnya ditinggalkan. Apa? Kepompongnya terus ditinggalkan. Ya enggak. Nah, kayak gitu. Aku rasanya tahu. Resnoe. Berdasarkan video yang kalian tonton tadi, kira-kira apa ya? Apa yang kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan? Lucu, menjijikkan. Cara pembuatannya Cara pembuatannya kain. sutra. Terus ada lagi. Dari yang bulan jadi yang modern. Terus kira-kira ada lagi. Informasi apa yang kalian? Jadi Ya, ulat menjadi kepompong. cara berkembang biaknya. Cara berkembang biaknya kepompong ulat sutra. Terus kira-kira kalau alatnya seperti itu prosesnya lama apa enggak? Kalau menggunakan alat tradisional. Ya, makanya sekarang lebih modern meskipun masih ada yang tradisional. Meskipun sudah ada yang modern, tradisionalnya tetap ada. Nah, biasanya kalau yang tradisional memang orang-orang yang orang desa yang memang memproduksi itu. Pabrik kan sudah berbentuk bangunan yang besar. Ada ditanyakan tentang ulat sutra tadi? Ada ditanyakan? Cici kamu Tentang ulat sutra ya, kain sutra. nggak apa-apa, aja. Ada yang tanyakan enggak? Ada yang pengen buku
buat kayak tampar itu. Nah, yang keempat ngapain nanti ngumpulkan. Makanya ini kalau tradisional ya belum jadi, belum beli mana bentuk kainnya belum sempurna. Satu gulung. Tahu pernah ke toko kain kan? Tergantung. Satu gulung kayak gulungan kan kalau kain itu. Karena saya ingin membentuk kelompok ya. Karena anggotanya. Karena anak hanya ada 8 siswa saja, jadi satu kelompok 2 orang. Sama Alfiansyah. Terus Raska sama Will. Terus Arsha sama kurang siapa? Sama Navia. Sil sama Naila. Silakan kumpul 1 sana 1 2 3 4. Arsha kelompok 1, Raska Will kelompok 2, Arsha Navia kelompok 3, Sil sama Naila kelompok 4. Teknologi. Sudah mengerjakan teks yang sudah saya kerjakan ya. Nah, sekarang saya ingin memanggil 2 kelompok saja perwakilan untuk mempresentasikan hasil informasi penting yang dicari oleh setiap kelompok. Kelompoknya Raska. Ini Raska maju, Raska juga maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Membaca membacakan hasil tugas tugas kami. Para peserta kami sangat merupakan calon pemimpin nasional. Kami banyak Gantian bacanya.